Halo semua teman-teman, jumpa lagi nih dengan podcast bersama IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Kali ini Pak Rinto masih bersama kita teman-teman ya, masih serius bersama kita, tapi Pak Rinto kali ini mau menyentuh ke Mahkamah Agung ini Pak. Hmm. Bapak ini ke Mahkamah Agung mau ngapain Pak? Gimana Ya, Pak Rinto? ya, terima kasih Mas Awan. Jadi kita ini bersurat ke Mahkamah Agung terkait adanya ini Mas, kami menemukan SK Mas Awan. SK Hmm, terkait dengan ini Mas, rencana penyatuan menjadi satu atap Mas. Jadi pengadilan pajak dengan Mahkamah Agung Mas Awan. mm-mm. Ini coba ini Mas Awan bisa di-share Mas. Ini SK dari Ketua Mahkamah Agung Mas Awan terkait Oh, dengan pengangkatan ini Mas. sebentar, coba saya sudah dapat beritanya, saya share screen dulu. Sebentar, di mana share screen-nya? Oke, saya share screen. Ini susunan Pokja Penyatuan Atap Pengadilan Pajak di Mahkamah Agung ya. Betul, betul Mas Ini Awan. Ini berita kan, lama nih, 2024. ya, ini kan terkait dengan putusan MK Mas Awan yang tahun 2023 Mas Awan. Ya, Nah, ini adalah putusan Ketua MA nomor 112 ya. ya, sama-sama. Oke. Untuk mewujudkan independensi yang lebih kuat katanya nih. Ya, Putusan betul. MK menyatakan pengelolaan organisasi bla 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 dipindahkan ke Kemenkeu maksimal 31 Desember tahun depan. Ya, Untuk memastikan kelancaran perlu dibikin Pokja hmm, kelompok kerjanya. Nah, ya, keputusan yang ditetapkan 26 April ini, 2024 nih tahun lalu, ya. memuat nama-nama orangnya. Nah, ini nama-namanya nih. Nah, ini Mas, Mas ke atas lagi Mas, ke atas lagi coba sebelum itu. Oke. Nah, ini Mas. Nama-nama yang disebutkan dalam keputusan ini dipandang cakap untuk menyusun rencana kerja pemindahan pengelolaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak yang Hmm, lengkap dan komprehensif. Nah, ini oke. poinnya di sini Mas Awan. Bukan yang cakap dalam membuat skenario-skenario dan mengkondisikan-kondisikan begitu Pak ya? Betul. Bukan ya? Bukan. Nah, Oke. Beda ya. nah, Itu hakim di Konoha itu yang bisa ya. mengkondisikan segala Nah, macam itu ya. ini susunannya Mas Awan. Penasehatnya Ketua MA, pengarahnya Wakil Ketua MA bidang yudisial dan Wakil Ketua MA bidang non-yudisial. Hmm. Ketuanya adalah Ketua Ketua Wah, Muda muda. Tun MA. Wakil Hmm. Ketua satu adalah Yodi Martoyo. Hmm. Wakil Ketua dua adalah Lulik Tricahya Ningrum. Sekretarisnya Direktur Jenderal Peradilan Hmm. Militer dan Peradilan Tun ya. Nah, Sekretariatan koordinatornya adalah Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi. nah, Wakilnya adalah Astriani, staf khusus nah, Wakil Ketua MA bidang yudisial. Anggotanya ada Septia Putri Riko, ini Hakim Justisial Kamar Tun, dan Kepala Sub Bagian Sekretariat Ketua Muda Tun Biro Kesehatan Pemerintahan betul Mas. BUA. Fungsi Nah, yudisial. Koordinator adalah Irfan Fahrudin, Ketua Kelompok Kerja Kamartun Hakim Agung Kamartun MA. ya, Nah, anggotanya ada Panitera, Panitera Muda, Ketua Pengadilan Pajak sudah ya, pasti ya. nah, Wakil Ketua 2, Wakil Ketua 3 Pengadilan Pajak, Sekretaris Pengadilan Aris. Pajak, Juwari Edi Winarto Hakim, Tri Hmm. Cahya Indra Nah, Permana, staf kita khusus. fokus di sini Mas, langsung ke bawah Mas. Kita fokus untuk mempercepat. Oke, Ini Mas Awan, yang ini fungsi nomor. penataan. Kita hanya fokus di sini aja Mas Awan. Nah, fungsi penataan organisasi dan tata kerja. Ini Hmm, koordinatornya langsung Direktur Jenderal Badil Milton MA Mas ya. hmm, Nah, itu terus anggotanya ini Mas. Nah, ini kan Kepala hmm, Biro Perencanaan dan Organisasi BUMA. Yang kedua, hmm. Ketua Pengadilan Pajak. Yang ketiga, Wakil Ketua Dua Pengadilan Pajak. Nah, ini Mas yang nomor 4. Bapak Junedi Eko Widodo Mas Hakim Pengadilan Pajak. Oh, Pak Junaidi yang Tuh. kalem itu Pak ya. Ya, teman-teman. Nah, ini Oke. kita kita fokus di sini Mas Awan. Nah, ini Hmm, coba saya share screen sekarang saya ganti share screen dari surat kami Mas Awan. oke. Ada dendam apa Bapak dengan Pak Junaidi ini? Nah, tidak ada Mas. Oh, tidak ada. Teman-teman. Bentar, Mas. Oke, saya share screen dulu Mas. Nah, ini. Oke, ada masalah apa dengan Pak Junaidi? Nah, karena Pak Junedi masuk namanya dalam nama-nama yang disebutkan dari surat keputusan Ketua MA tadi, Mas Awan. Jadi Hmm, kami dari IWPI, Mas Awan, bersurat kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mas.
Nah, Hmm. perihalnya surat keberatan atas susunan kelompok kerja penyatuan atap pengadilan pajak. Hmm. Sehubungan dengan keputusan Ketua MA Republik Indonesia nomor 112 garing KMA garing SK titik OT1 garing 4 garing 2024 tentang kelompok kerja penyatuan atap pengadilan pajak. Kami dari Hmm. IWPI menyampaikan keberatan terkait susunan kelompok kerja tersebut. Secara khusus, kami menyoroti keberadaan nama Junaidi Eko Widodo, AK, Hmm. SH, Hmm. MPP, Hakim Pengadilan Pajak dalam fungsi Hmm. penataan organisasi dan tata kerja. Hmm. Keberatan ini didasarkan pada informasi yang kami terima mengenai dugaan kuat saudara Junaidi Eko Widodo yang diduga menghilangkan alat bukti PT Aron Indonesia Hmm. dalam putusan pengadilan pajak. Daftar Hmm. putusan pengadilan pajak di mana saudara Junaidi Eko Widodo menghilangkan alat bukti keterangan ahli dalam putusan Hmm. nomor PUT 011144.99 garing 2023 garing Hmm. PP garing M3A tahun 2024 atas nama PT Aron Indonesia. Hmm. Selain itu, saat ini saudara Junaidi Eko Widodo sedang menghadapi gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT Air Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara Hmm. 165 garing PDTG garing 2025 garing PN Jakarta Pusat. Hmm. Nah, kami khawatirkan bahwa keterlibatan yang bersangkutan dalam kelompok kerja penyatuan atap pengadilan pajak dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan dan mempengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan tugas kelompok kerja, terutama dalam penataan organisasi dan tata kerja di pengadilan pajak. Oleh karena Hmm. itu, dengan berat hati kami memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempertimbangkan kembali susunan kelompok kerja penyatuan atap pengadilan pajak dan mengganti Saudara Junedi Eko Widodo dari keanggotaan kelompok kerja tersebut. Demikian surat keberatan ini kami sampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak. Kami ucapkan terima kasih. Jadi Hmm. karena beliau lagi dalam ini misalnya perkara gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ini Hmm. sangat tidak etis Mas Awan kalau beliau satu tim dengan para ketua Mahkamah Agung ini sama saja. Hmm. Ini nanti kalau dia tidak dikeluarkan dari tim ini Mas Awan, nah ini dia Hmm. bisa sangat ini Mas Awan tidak independen hakimnya Mas bisa diintervensi karena dia tinggal telepon Hmm. ke ketua MA tolong hakim yang kasus saya ini tolong dikondisikan. Nah itu kan Oke. seperti itu Mas Awan kekhawatiran kami karena seharusnya kan ini adalah beliau dianggap orang yang cakap tapi ternyata dalam menuangkan putusan pengadilan berupa alat bukti itu kok bisa sampai dihilangkan Mas Awan. Itu kan Oke. berarti kan secara kualifikasi sejarah hakim aja patut dipertanyakan, Mas Awan. Hmm. Jadi menurut IWPI ini orang tidak cakap ya. Betul, Mas Awan. Bagaimana bisa dia bersidang sudah minta bukti A, B, C, D, tapi bukti itu tidak dituangkan sebagai pertimbangan dalam putusan? Iya, seperti itu, Mas Awan. Apalagi ini dia di dalam ini, Mas, apa kelompok kerja penyatuan atap ini dia sangat penting, Mas Awan. Nah, loh, ini Hmm. kan sudah ngomong dua organisasi, Mas, antara Mahkamah Agung dan Pengadilan Pajak, Mas Awan. Nah, kalau Hmm. dia aja saat menjadi hakim aja belum cakap, wah ini sangat riskan ini, Mas Awan. Terlalu Hmm. beresiko lah, Mas. Hmm. Oke. Hmm. Jadi ini agak ngeri-ngeri sedap nih. Jangan sampai proses perpindahan ke MA malah disusupi ya oleh Iya. oknum-oknum hakim pajak yang dalam prakteknya sendiri sebagai hakim malah tidak benar gitu ya. Betul, Mas Awan. Waduh, bisa cilaka. Baru baru lahir udah dikondisikan ini MA ini bahaya ini. Betul, Mas Aman. Nah, apalagi nanti kalau kita kalah, Mas ya, di pengadilan pajak, terus kita mau PK. Nah, di pengadilan pajak ada mereka lagi, Mas. Di MA ada mereka lagi. Waduh, waduh. Nanti mereka menyusun kalau kalau yang menggugat yang PK itu Arion begini strateginya katanya. Kita nggak usah tampilkan bukti-buktinya. Iya. Waduh, bahaya ini. Oke. Apalagi PK ini, Mas Awan. Kalau Mas Awan ini ya, saya kasih informasi, Mas Awan, sidang peninjauan kembali ini, Mas Awan, itu tidak ada sidang sama sekali, Mas Awan, hanya dokumen. Sangat Hmm. rawan disusupi, Mas Awan. Jadi makanya kita tidak heran, Mas Awan. Nah, saya sebagai Ketua IWB, Mas Awan, yang menyoroti sistem peradilan Indonesia, memang sudah dikondisikan untuk menerima suap, Mas Awan. Jadi sekarang gini Mas Awan, kemarin begitu ada penangkapan hakim dari ini Mas ya, Ketua Hmm. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu kan Hmm. ada konferensi pers dari Mahkamah Agung Mas Awan, itu mengatakan Hmm. bahwa sekarang ini ke depan kita tidak akan bisa lagi ini Mas, apa adanya jual beli perkara karena sistem pemilihan majelis hakim kami sudah pakai robotik, sudah pakai IT. Saya ketawa Mas Awan sebagai orang IT. Contoh Mas Awan, Hmm. saya ini pengacara. Nah, Hmm. Mas Awan adalah orang-orang berpengaruh di Mahkamah Agung.
Hmm. Bukan di Mahkamah Agung, berpengaruh misalkan di PN Jakarta Selatan. Ah. Oke, saya begitu masukkan perkara, kan itu akan sistemnya akan robotik, Mas Awan. Hmm. Nah, nanti akan milih yang mana? Lah, saya tinggal gampang, Mas Awan. Saya tinggal minta kenalkan Mas Awan ke semua majelis hakim. Selesai, Mas. Jatuh di hakim manapun saya bisa lobby. Cuman biayanya lebih mahal karena banyak nih. Loh, enggak, Mas. Kan ini sistemnya kan robotik. Robotiknya kita juga tahu, Mas. Robotiknya itu Ah. transparan atau tiba-tiba ada namanya. Ah. Kan sekarang transparannya apa enggak transparan kita juga enggak tahu, Mas Awan. Oke. Jadi pejabat Mahkamah Agung ini kalau IWP boleh kasih saran Mas Awan ya, jangan Hmm. terlalu terpaku pada sistem software. Karena yang paling Hmm. penting adalah mental manusianya. Mas Hmm. Awan. Makanya kalau di dalam sistem IT ada 3 komponen penting, Hmm. Mas Awan. Hmm. Hardware, software, brainware. Hardware-nya harus Hmm. oke, software-nya harus Hmm. oke, manusianya juga harus oke, Mas Awan. Ini satu kesatuan, Mas. Tidak Hmm. bisa perilaku menyuap diselesaikan dengan software-nya saja, Mas Awan. Nah, software-nya yang bikin manusia, Mas. Software itu kan tinggal di fine tuning, tinggal diatur aja mau gimana arahnya. Iya, Mas Awan. Oke, sekarang pakai robot. Nah, keluar hakimnya ini. Lah, saya sudah pengacara udah lama, Mas. Saya siapapun hakimnya saya kenal semua, Mas Awan. Walaupun Jadi, saya nggak kenal, kan juga ada Mas Awan yang orang PN tadi, misalkan tadi loh, Mas. kan tinggal Ah, dikoneksikan ya. iya, Pak Rinto yang keluar hakimnya ini, kopi ON-nya. Ya udah, ya tinggal aja kita ketemu aja. Hmm. Jadi itulah yang kami kritisi Mas Awan ya. Kok menyelesaikan masalah moral dengan IT itu konyol, Mas, karena itu hal yang berbeda, Mas. Tapi saling Hmm. terkait. Moral harus diselesaikan, IT juga harus diselesaikan. Tidak bisa orang Hmm. moralnya rusak, bikin beli software, langsung orangnya jadi baik. Wah, itu ngimpi namanya. Oke. Nah, Oke. kalau Mas Awan ini contohnya gini Mas Awan ya. Kalau Mas Awan ini ada di golongan perampok, nah, Mas Awan pasti mikirnya gimana caranya merampok yang efektif itu loh Mas Awan. Betul. Betul, 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 betul. Benar nggak Mas? Jadi sistem itu akan dikondisikan supaya merampoknya lebih rapi, Lebih rapi itu bukan Mas. supaya menghilangkan rampoknya. Ya, seakan-akan itu transparan, seakan-akan Iya, nggak iya. bisa melobi. Nah, kalau sekarang Mas yang kita lihat Mas ya, transaksinya kemarin kan 60 miliar Mas Awan. Hmm. Nah, kalau dengan 60 miliar kasarannya gini Mas Awan ya. Hmm. Kasarannya ini goblok-goblok Mas Awan ya. Saya ini pengacara mafia. Hmm. Nah, hakim di pengadilan PN Jakarta Pusat berapa? Misalkan Anda 60. Ya udah, Hmm. default walau ini goblok-goblok aja. Default pokoknya saya kasih siapapun hakimnya, saya siap nyogok. Misalkan satu hakim 10 juta, kali 60 cuma 600 juta, Mas. Hmm. Ini kita nggak tahu ya. Begitu nanti, oh saya hakimnya yang orang ini baru saya tambahi, gitu loh, Mas. Hmm. Oke. Oke. Ini kita kalau ngomong di dunia Konoha, Mas. Sangat gampang seperti itu, Mas Awan. Jadi tidak bisa seperti itu, Mas Awan. Jadi bibit-bibit mental hakim ini harus menjadi catatan bagi Ketua MA kalau memang mau memperbaiki sistem peradilan di Indonesia, Mas Awan. Loh, Hmm. ada seorang pejabat yang sudah dilaporkan ini ya secara etis harusnya dilepaskan dulu dari susunan kelompok kerja ini biar dia Hmm. bisa fokus menghadapi kasusnya, itu Mas Awan. Dan itu Hmm. kalau mau lihat sangat terang benderang, Mas Awan, itu kan lihat itu kan putusannya dari PT Arya Indonesia itu kan alat buktinya 50 Mas Awan ya yang disajikan Hmm. Hmm. ditambah-tambahin sendiri sama Hakim Junedi Eko Widodo seperti itu Mas Awan. Hmm. Jadi alat buktinya jadi 70 misalkan yang 20 ini penamaannya dari 51 ke 70 itu membuat sendiri Mas Pak Junedi Eko Widodo itu Mas Awan. Jadi barang yang nggak pernah kita tunjukkan tiba-tiba muncul di putusan. Loh, enggak, barangnya itu Anda Mas Awan. Itu kan misalkan alat bukti berupa keterangan ahli. Hmm. Nah, itu kan kita masukkan Mas. Kita masukkan di dalam body Hmm. kesimpulan akhir kita. Nah, Hmm. sama beliau dikeluarkan. Nah, nggak dimasukkan di dalam pertimbangan putusan, hanya ditekan alat bukti yang nomor sekian. Jadi orang Hmm. awam nggak akan tahu Mas Awan alat buktinya itu apa karena di putusan yang didownload kan ngomongnya mereka kan semua sudah terbuka bisa didownload di Set-PP. Cuman Hmm. kalau orang yang nggak ngerti kasusnya Mas Awan nggak akan tahu apa alat buktinya itu Hmm. karena hanya alat bukti sekian 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 gitu aja Mas nama judul filenya aja. Oke, paham, Jadi, paham, paham. jadi seperti Oke. itu Mas Awan dunia tipu-tipu di dunia perpajakan. Jadi kita sudah membuat susah-susah menghadirkan ahli dan lain-lain. Itu adalah alat bukti Hmm. kami sudah susun di dalam kesimpulan akhir, cuman itu di-delete semua. Jadi alat buktinya tinggal satu, Mas Awan, surat atau Hmm. tulisan. Nah, Hmm. karena alat buktinya tinggal satu, majelis hakim menggunakan alat bukti yang kelima, yaitu pengetahuan hakim, itu Mas Awan ya. Hmm. Nah, supaya tidak ketahuan mencolok karena menghilangkan alat bukti Hmm. tadi dimasukkan di lampiran, Mas Awan. Hmm. Jadi kan kami membuatnya dua, Mas Awan. Kami masukkan Hmm. di kesimpulan akhir,
Hmm. Ya, perposita dan petitum itu kata masukan kesimpulan apa dari keterangan ahli plus Hmm. alat bukti. Lah, sama majelis hakim dijadikan hanya alat bukti saja, tapi di dalam pertimbangan putusan di delete itu Mas Awan. Jadi sama saja, Hmm. lo kan ada, sudah ada saya lampirkan. Loh, teman Hmm. kan kita kan yang kita maksud bukan itu. Kamu tuh Hmm. menghilangkan dari body kesimpulan akhir kita itu Mas Awan. Hmm. Oke. Nah, kalau gitu kan Ah, sama saja, ya kan tak muat hanya sebagai daftar isi tapi isinya nggak ada. oke. Oke, ini semakin menarik nih ya, IWPI masuk ke MA. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan MA betul-betul mau mendengarkan IWPI dan betul-betul melepaskan beliau ya, karena bahaya sekali kalau baru Kalau saya sih dimulai. ini Mas sebagai IWPI saya sudah mengamati dunia peradilan Indonesia sangat berat Mas Awannya. Ini sudah terkoneksi Hmm. antara eksekutif dan yudikatif dan legislatif Mas Awan. Jadi sangat Hmm. berat. Jadi kami sekarang kita dari WPI mengajak teman-teman wajib pajak kita bersatu ya kita berdoa pada Tuhan bahwa kezoliman ini segera Hmm. diakhiri Mas Awan. Ini kasihan rakyat Indonesia Mas Awannya. Ini Hmm. karena salah satu PPID yang tidak pernah menjawab surat kita adalah PPID dari Mahkamah Agung Mas Awan. Justru dia yang tidak pernah mau kasih informasi ya. Iya. Oke, oke, oke. Itu yang menariknya seperti itu Mas Aman. Jadi kita tinggal berdoa saja pada Tuhan. Nah, orang-orang yang zolim ini segera diazab lah Mas. Dengan cara apapun itu Mas. Oke. Heeh. Oke, siap Pak. Jadi kita nantikan Pak ya, mudah-mudahan akan ada jawaban dari MA, kalau enggak kita tunggu lagi gebrakan dari IWP selanjutnya. Sampai Oke. jumpa Pak Rintol, makasih Pak. Ya, sama-sama Mas Aman. Hehe.